Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Renita Restia Idrus, berasal dari kelas 30C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kalimat efektif. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Contohnya memperhatikan penempatan tanda baca, serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dimiliki dalam kalimat efektif. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki dalam kalimat efektif, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yang kedua adalah tidak ambigu, yang ketiga tidak bertele-tele dan boros, kemudian yang keempat adalah sistematis. Maksud dari syarat sesuai ejaan yang disempurnakan adalah sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Syarat yang kedua adalah tidak ambigu. Tidak ambigu ini bertujuan untuk menghindari para pembaca agar tidak multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, maka pembaca tidak akan kesulitan mengartikan sebuah ide dari kalimat, sehingga tidak akan terkesan ambigu. Kemudian tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghamburkan kata-kata sehingga terkesan bertele-tele. Pastikan kalimat yang kita buat ringkas sehingga memudahkan para pembaca untuk menangkap gagasan yang kita tuangkan. Kemudian syarat yang terakhir yaitu sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek, predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Kemudian ciri-ciri dari kalimat efektif. Ada beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan, kehematan, penekanan, dan kevariasian. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan dalam kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan, tampak kalimat-kalimat yang panjang tetapi tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Nah, hal seperti ini hendaknya dihindari oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Dapat kita lihat sendiri ada dua contoh dari kesatuan. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Contoh kedua, kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Adalah kehematan. Nah, kehematan dalam hal ini adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya yang sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah penekanan. Ada 3 cara untuk melakukan penekanan dalam kalimat efektif. Yang pertama yaitu pemindahan letak frasa, mengulang kata-kata yang sama, dan melakukan penegasan. Dalam hal ini penegasan yang dimaksud adalah penegasan dengan intonasi, penegasan dengan partikel, penegasan dengan kata keterangan, penegasan dengan kontras makna, penegasan dengan pemindahan unsur, serta penegasan dalam bentuk pasif. Kemudian ciri yang terakhir yaitu kevariasian. Kevariasian dalam hal ini ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu variasi dalam pembukaan kalimat, kemudian variasi dalam pola kalimat, dan variasi dalam jenis kalimat, serta variasi dalam bentuk pasif atau aktif. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam pembukaan kalimat. Variasi dalam pembukaan kalimat ini ada 4 macam, yaitu frasa keterangan, frasa benda, frasa kerja, serta partikel penghubung. Contoh yang saya ambil di sini adalah frasa penghubung, yaitu karena bekerja terlalu berat dia jatuh sakit. Frasa penghubung terletak pada kata karena. Kemudian variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, dan subjek atau yang lainnya. Contohnya, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju, di mana subjek berada pada awal kalimat dan objek berada pada akhir kalimat.
Selanjutnya yaitu variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat, berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya yaitu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? Kemudian variasi yang terakhir yaitu variasi bentuk aktif pasif. Contohnya yaitu, pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam dan tinggal menunggu buahnya. Di mana kevariasan ini berada pada imbuhan me dan di. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kalimat efektif. Ada beberapa jenis-jenis kalimat efektif yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis itu termasuk kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kologisan, kehematan, kecermatan, dan kepaduan. Jenis kalimat yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui suatu kalimat tersebut termasuk kesepadanan, ada beberapa ciri yang perlu diketahui, yaitu yang pertama memiliki subjek predikat yang jelas. Kemudian tidak terdapat subjek yang ganda. Kemudian kalimat penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, yang terakhir predikat kalimat yang tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Contoh tersebut merupakan contoh kesepadanan yang benar. Kemudian jenis yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah. Kemudian contoh yang benar yaitu kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Kesalahan tersebut terletak pada kata dipapahnya. Seharusnya menggunakan kata memapahnya. Kemudian jenis kalimat efektif yang selanjutnya yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ini, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Kemudian menggunakan partikel penegasan seperti kata kah atau lah. Kemudian melakukan pengulangan dan melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Kemudian jenis selanjutnya yaitu kelogisan, di mana kelogisan ini adalah dapat masuk akal, artinya bahwa ide itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya itu untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Nah, contoh kalimat ini merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Pada kalimat yang salah tersebut terletak pada kesalahan kata yaitu mempersingkat. Jenis kalimat efektif selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap perlu saja. Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Contoh ini merupakan contoh yang salah. Seharusnya, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar di rumahku. Kemudian jenis kalimat efektif yang selanjutnya yaitu kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Kemudian jenis kalimat efektif yang terakhir yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Baiklah, itulah tadi materi mengenai kalimat efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.